agama Islam ke Panjalu ini, atau yang pertama kalinya memimpin agama Islam di Panjalu ini, bernama Sang Hyang Prabu Borosmora para jamaah. Dan para jamaah ini kenapa bisa adanya danau di Panjalu? Jadi para jamaah dari Kota Bekasi dalam cerita sejarahnya, asal mula danau di Panjalu ini tercipta adalah karena kebesarannya Allah berkat air Zam-Zam, yaitu Sang Hyang Prabu Borosmora pergi ke tanah suci Mekah untuk belajar agama Islam. Dan kemudian di tanah suci Mekah beliau bertemu dengan Sayyidina Ali. Nah, lalu kemudian Sang Hyang Prabu Borosmora pun belajar agama Islam, yaitu kepada Sayyidina Ali di tanah suci Mekah, ibu bapak. Singkat ceritanya, para jamaah semuanya, setelah lulus belajar agama Islam, kemudian Sang Hyang Prabu Borosmora diajak naik haji, lalu kemudian diberi gelar dari tanah suci Mekahnya adalah Syekh Haji Abdul Iman para jamaah. Sekali lagi, para jamaah gelarnya adalah Syekh Haji Abdul Iman. Singkat cerita, sepulangnya dari tanah suci Mekah itu, Syekh Haji Abdul Iman diberi oleh-oleh dari Sayyidina Ali dari tanah suci Mekah, yaitu yang pertama oleh-olehnya adalah pedang cis dan baju kere antakusuma atau semacam baju kerajaan yang alhamdulillah sampai saat ini masih ada utuh dijaga di Museum Panjalu para jamaah. Lalu para jamaah satu lagi oleh-oleh dari tanah suci Mekah yang dibawa Syekh Haji Abdul Iman dalam cerita sejarahnya adalah segayung air Zam-Zam. Nah, diceritakan karena dahulunya di Panjalu ini tidak ada sumber air para jamaah. Nah, lalu kemudian air Zam-Zam yang dari tanah suci Mekah itu ditumpahkan oleh Syekh Haji Abdul Iman, yaitu di tanah pasir Panjalu ini, sehingga akhirnya menjadi sumber air, dan atas kebesarannya Allah maka jadilah danau Panjalu seperti sekarang ini para jamaah. Lalu kemudian para jamaah kalau tadi sebelum masuk ke makom sempat bertemu dengan dua patung harimau atau macan ya para jamaah. Itu tadinya dalam cerita sejarahnya si dua harimau yang ada di Panjalu yang diceritakan sebagai penunggu situ Panjalu, penjaga situ Panjalu. Tadinya mereka adalah dua anak manusia, lelaki sama perempuan, yaitu bernama si Bombang Larang dan si Bombang Kencana para jamaah. Nah, dan kenapa mereka bisa menjadi harimau itu karena mereka berdua dulunya mandi di danau Panjalu. Jadi dulunya para jamaah katanya danau Panjalu itu sangat disaklarkan, tidak boleh dipakai mandi, tapi hanya boleh digunakan untuk mengambil air wudhu dan air minum saja. Nah, tapi si Bombang Larang dan si Bombang Kencana mereka memaksa mandi di danau Panjalu hingga akhirnya mereka mandi dan seketika mereka berubah menjadi harimau. Lalu kemudian setelah menjadi harimau mereka pun menyesal hingga akhirnya mereka pun bersumpah akan menjaga danau Panjalu. Lalu kemudian para jamaah dari Kota Bekasi, kalau yang tadi di Makom Panjalu, yang tadi di tengah-tengah danau Panjalu, mungkin para jamaah semua sudah tahu ya namanya, yaitu para jamaah ziarah dari Kota Bekasi yang tadi di Makom Panjalu itu namanya adalah Raden Adipati Haryang Kencana. Nah, Raden Adipati Haryang Kencana yang tadi di Makom Panjalu itu adalah putranya dari Sang Hyang Prabu Borosmora atau Syekh Haji Abdul Iman para jamaah. Dan Raden Adipati Haryang Kencana juga adalah sekaligus penerus kerajaan Islam pertama, yaitu di Panjalu ini. Nah, namun para jamaah kalau mengenai makomnya dari Syekh Haji Abdul Imannya, jadi di Panjalu beliau tidak ada makomnya, tapi hanya ada patilasannya saja. Nah, katanya kalau menurut orang Sunda di Panjalu, Sang Hyang Prabu Borosmora atau Syekh Haji Abdul Iman itu seperti menghilang, atau kalau orang Sunda di sini para jamaah menyebutnya katanya Syekh Haji Abdul Iman itu silem katanya. Dan sebelum beliau silem itu atau moksa, beliau berpesan kalau mau mencari saya, katanya carilah anak saya Raden Adipati Haryang Kencana, derajatnya sama dengan saya katanya para jamaah. Nah, para jamaah ziarah dari Kota Bekasi, begitulah seulas ceritanya tentang sejarah Panjalu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, juga mudah-mudahan para jamaah ziarah dari Kota Bekasi atas berziarahnya ke Panjalu ini, para jamaah, para bapak semuanya mendapatkan barokahnya dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya mudah-mudahan apa yang diinginkan, yang didoakan oleh para bapak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jemaah ziarah, para bapak dari Kota Bekasi, terutama kepada Bapak Ustadz, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi di samping tadi saya sedang diberi tugas dulu menceritakan sejarahnya Panjalu. Mohon maaf para bapak, saya ini dari pondok pesantren. Jadi dari pondok pesantren ini mohon maaf sebelumnya, saya sedang diberi tugas yaitu untuk membantu mencarikan donasi, yaitu dana tambahan untuk perenovasian masjid di pondok pesantren kami di Panjalu. Nah, untuk itu ini mah mungkin barangkali saja para jemaah ziarah, para bapak dari Kota Bekasi
Bekasi ada yang mau ikut membantu menyumbang, menyisihkan sebagian hartanya untuk dipergunakan di jalan Allah untuk pembangunan masjid di pondok pesantren kami. Walaupun sedikit bantuannya, yang penting itu ikhlas, niatnya ibadah. Namun itu juga para jamaah sama sekali tidak ada unsur pemaksaan. Silahkan saja bagi yang ikhlas, yang ridho mau menyumbang silahkan, namun yang tidak pun itu juga tidak apa-apa. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak Ustadz terutama juga para Bapak semuanya saya mohon dimaafkan dikarenakan masih belajar. Selamat jalan para Bapak semuanya, semoga selamat sampai tujuan berikutnya dan mudah-mudahan nantinya semuanya pulang lagi ke kota Bekasi, tentunya ke rumah masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Sayyidun di dunia wa sayyidun fil akhir. Selamat di dunianya dan selamat di akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.